Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua sehat walafiat ya. Anak-anak, pada hari ini adalah bahasa Sunda ya. Lihat halaman 11. Halaman 11 yaitu tentang bagian B yaitu gaya bahasa Sunda. Gaya bahasa Sunda yaitu adalah kalimat yang dipakai supaya menimbulkan pengaruh atau efek kepada yang membacanya atau yang mendengarkannya. Di sini ada macam-macam gaya bahasa ya, gaya bahasa Sunda, yaitu yang pertama mengumpamakan atau ngabandingkeun ya, ngabandingkeun mengumpamakan. Ada beberapa macam, diantaranya ada babandingan kabaheulaan kaasup kana basa pakeman, kemudian babandingan zaman ayeuna. Ini ada contoh yang babandingan kabaheulaan, diantaranya yaitu angkat cara macan tenangan, jiga beuk menang mabuk ya. Jiga itu jadi di sini dalam babandingan ada kecap yaitu lir, cara, landing, kawas, jiga atau siga, asa. Nah, ini di sini kalimatnya ada cara, jiga, ini bentuk kalimatnya, terus kawas, siga, asa ya. Kemudian yang bagian B ini juga sama. Yang bagian B perbandingan zaman ayeuna. Ya, zaman sekarang maksudnya ya, zaman ayeuna itu. Gancangna kawas pesawat jet. Ini ada kawas ya di sini tuh. Kemudian yang ini juga ada istilah kawas juga ya, kawas Romeo jeung Juliet. Seperti kawas itu, seperti Romeo dan Juliet gitu. Terus ini yang bagian 2. Yang bagian 2 adalah mijalma. Mijalma itu personifikasi, yaitu gaya bahasa untuk barang yang tidak bernyawa ya, barang tentunya tidak bernyawa ya, atau sasatuan itu hewan-hewan, diumpamakan seperti perilaku manusia ya. Misalnya gini, gunung siga milu nguyung, lebak siga milu susah. Gunung seperti sedang bersedih, begitupun lebak seperti sedang kesusahan. Padahal gunung dan lebak itu adalah benda mati ya, bukan orang ya, bukan manusia. Kemudian seperti bulan ngintip tina sela-sela mega. Bulan ngintip, kayak orang kan bulan, padahal bulan gitu, bukan orang. Dia ngintip lagi gitu ya. Itu contoh yang mijalma atau personifikasi. Selanjutnya, lalandihan atau metafora. Ada 2 macam. Pidede atau ngalandi nyebut pedah mika lucu. Ya, lucu gitu ya. Misalnya contohnya gini, yang panggilannya misalnya wanita pemberani. Itu disebutnya apa? Dipanggilnya Sri Kandi. Laki-laki yang ganteng dipanggilnya Arjuna, kayak gitu ya. Kemudian ini yang B-nya ocon. Ocon itu ngalandi pikeun ngaheureyan ya, bercanda gitu. Misalnya panggilan untuk budak nu gendut, anak yang gendut dipanggilnya ujang gembru. Gede tapi taya gawe, jadi orangnya besar tapi nggak bisa kerja apa-apa. Dipanggilnya wayang pangsisina. Itu wayang yang paling pinggir biasanya seperti kurang berfungsi gitu ya. Nah, yang keempat yaitu sindir atau alegori ya. Sindir alegori, misalnya langkung sae, jadi gaya bahasa omongan yang tidak terlalu poksang. Apa poksang itu? Seperti sindiran gitu ya, tidak terlalu keras gitu, tidak terlalu kasar. Langkung contohnya ini, langkung sae nu iya kanggo ece mah. Jadi lebih baik nih, sepertinya pilihan baju ya, pilihan warna baju ini yang paling bagus buat teteh yang ini, jangan yang itu. Padahal maksudnya gitu ya, yang itu mau dipakai sama dia gitu, dia suka gitu. Nah, selanjutnya yang 5 moyok. Moyok atau spot. Moyok itu seperti nyawad, nyempet atau ngawada. Itu biasanya
ya nggak kasar gitu suaranya apa bahasanya itu. Tuh ngomong dua ironi, terus mepeh lemes, sarkasme, terus ngomong seket sinis ya. Ini ada 3 macam moyok. Yang A yang ngomong dua atau ironi. Misalnya menyebut kepada anak yang dianggap bodoh itu dibilangnya, "Hai profesor." Nah, profesor padahal bodoh gitu. Terus nyemoyok ke kanu kakara santri yang adigung gitu. Jadi santri yang apa yang baru masuk gitu, yang baru datang, baru masuk maksudnya jadi santrinya tapi dia sombong. Jadi dia dipanggilnya ajengan gitu ya, ustad gitu ya. Terus nyebut kanu datang keberangan pada orang yang datangnya kesiangan. Nah, dipanggilnya, wah subuh-subuh teuing nya padahal di pagi-pagi amat padahal udah kesiangan gitu keberangan itu ya. Jadi sebaliknya ya. Mepeh lemes sarkasme. Mun hayang tereh dikubur ulah mamawa tiwas kabatur. Jadi maksudnya gini, kalau mau cepet dikubur jangan bawa orang lain atuh gitu ya. Itu kata polisi kepada supir yang menjalankan mobilnya kebut-kebutan gitu ya. Kemudian ngomong seket atau sinis merupakan kayak bahasa moyok nu leuwih rosa atau jero. Nah ini lebih kasar ya, sinis ya, lebih kasar. Walaupun bahasanya itu bahasa lemes, bahasa halus gitu. Seperti gini, contohnya manggawe saderek nu salaku sarjana nu mingpin deui da abi mah aki-aki bodoh taya kanyaho. Maksudnya gini, silahkan saja saudara yang sudah sarjana ya. Sarjana itu biasanya yang sekolahnya udah keluar kuliah gitu ya. Udah selesai kuliah itu sarjana. Jadi silahkan saja saudara yang sarjana selaku pemimpin yang jadi pemimpin lagi. Kalau saya mah namanya juga aki-aki bodoh, nggak tahu apa-apa. Nah seperti itu ya. Jadi moyok, sinis, tapi bahasanya halus gitu. Kadalon nomor 6 kadalon. Kadalon itu adalah bahasanya yaitu pleonasme. Ya, pleonasme. Nah, ini ada contohnya ngupat ngawada, naik kaluhur. Jadi itu pleonasme itu kadalon atau leuwih makena kecap. Seharusnya itu cukup dengan satu kali, misalnya naik, turun, ningali, teuleum, ngomong. Jadi sebenarnya kan nggak usah naik kaluhur, orang naik pasti ke atas kan, naik ke atas, ya pasti naik ke atas masa ke bawah, turun ke handap, ya turun pasti ke bawah dong. Ya, tapi orang kadang-kadang, ayo naik ke atas, suka gitu ya, terus turun ke bawah, padahal mah turun ya pasti ke bawah. Ningali ku panon, ya melihat itu dengan mata, masa melihat dengan telinga, ya dan seterusnya ya. Nah itu jadi untuk memperkuat bahasa gitu ya. Jadi sebetulnya teuleum ka jero cai, ya iya atau berendam di dalam air ya. Berendam itu pasti di dalam air. Nah yang 7 rarahulan, hiperbol atau hiperbola. Ya biasanya ini ungkara yang segala digedekeun, apa-apa dibesar-besarkan. Contohnya digawe setengah paeh. Ya masa bekerja sampai ke setengah mati kayak gitu. Kemudian hulu dijieun suku ya, kepala dijadikan kaki. Ya saking ininya ya, saking apa-apa dibesar-besarkan. Yang 8 ngasor atau litotes. Ya sebaliknya dari larahun, sebaliknya dari kata rarahulan ya. Kalau tadi dibesar-besarkan, kalau ini justru merendah, handap asor, merendah gitu ya. Contohnya tuangna ge karo uyah, terus teu aya nanaon. Misalnya gini, kita disuguhin makanan oleh pribumi misalnya ya, bertamu gitu. Makanannya banyak, macam-macam, ada tempe, misalnya ada nasi, ada sayur mayur, ada lauk pauk, banyak gitunya. Tapi pribuminya bilang gini, aduh maaf ya, teu aya nanaon, nggak ada apa-apa. Padahal banyak ya, kalau nggak ada apa-apa berarti kan nggak ada nasi, nggak ada apa-apa ya. Namanya juga nggak ada apa-apa. Tapi dia merendah ya, punten ya, teu aya nanaon kayak gitu ya. Padahal itu namanya handap asor.
Kemudian mangga lalinggi atau mangga calik heula ka saung butut kayak gitu ya. Padahal mah ini kan silahkan duduk dulu atau mampir dulu ke saung butut. Padahal dia rumahnya gedong permanen gitu ya, bagus besar. Ini saung butut itu kan terkesan rumah dari apa gitu ya, dari apa bilik yang udah reyot gitu kan, tapi dia merendah ya, padahal rumahnya bagus. Nah seperti itu ya. 9 yaitu raguman. Raguman ini gaya basa anu loba dihijikeun atawa sabalikna dihiji nu hiji atawa sawareh dianggap KB. Aya duanya hurunan kemudian tunggalan ya. Hurunan contohnya yaitu cau teh geus arasak dina tangkalna. Kalau cau itu pisang ya. Pisang itu sudah pada matang di pohonnya. Jadi terkesan pada matang itu berarti terkesan semuanya sudah matang. Padahal mah yang matangnya baru satu ya. Jadi itu namanya hurunan. Hurunan itu nyatana ngan saurang atau sahiji atau cuman sebagian gitu. Hurunan itu cuman sebagian. Kemudian Indonesia keur pertandingan silat jeung Thailand. Indonesia mah orang sebanyak se-Indonesia bertanding silat dengan Thailand. Banyak banget kan orangnya, padahal mah ini maksudnya sebagian ya, orang-orang sebagian orang Indonesia sebagian bertanding silat dengan orang yang ada di Thailand gitu ya. Jadi enggak semuanya ya. Jadi itu namanya hurunan. Tunggalan itu gaya basa pikeun sajumlahna atau sakabehna. Contohna si Amud diisuk mula teu katingali irungna. Nah ini si Amud ini dari pagi-pagi nggak kelihatan hidungnya, kan takut kalau datang cuman hidungnya doang gitu ya. Jadi maksudnya adalah itu si Amud nggak datang dari pagi, jadi istilahnya nggak kelihatan irungna ya. Padahal mah yang diharapkan ya sama badannya sama kepalanya semuanya ya, nggak hanya hidungnya yang datang. Kemudian jatah BLT pikeun sasirah teh 150.000. Jadi sasirah ini satu kepala. Masa kepala doang gitu ya? Ya pasti dengan badannya. Nah, kemudian yang 10 nih. Yang 10 itu rautan. Rautan merupakan gaya basa anu iketan ungkara anu diganti kunu leuwih halon atau pedah karasana cohag. Upama diucapkan sahinasna. Contohna bade kapengker heula, bade kacai heula. Ada orang yang gini kalau misalnya bertamu, punten bade ngiring kapengker heula atau ya, atau kapengker jadi kalau di Indonesia kan itu mau ke belakang dulu, mau ke air dulu. Itu artinya pasti pengen pipis atau apa gitu ke kamar mandi ya. Jadi bilangnya teh kapengker ke belakang. Yaitu namanya rautan. Kemudian asep irama teu awas socana. Jadi asep irama itu tidak bisa melihat buta gitu ya. Kemudian yang C sayana dilereskeun deui eta. Jadi sebaiknya dibetulkan dulu, diperbaiki dulu. Berarti dia itu masih salah jawabannya kalau misalnya lagi ulangan. Jadi itu lepat itu masih salah gitu ya. Salah gitu. Nah gitu ya, itu namanya rautan. Nah ini ada tugas mandirinya, kegiatan mandiri yaitu gaya basa rautan. Gaya basa rautan itu terdapat pada nih rautan 10. Kemudian gaya basa mijalma yang tadi personifikasi yaitu yang ini nih mijalma yang bagian 2, mijalma personifikasinya. Kemudian yang terakhir ngasor itu ada di 8. Selamat mengerjakan.